Halo guys, jumpa lagi tema kali ini, apa yang terbaca saja ya? Oke, kalau dilihat dari tebaran kartu ini, kan bisa menggambarkan tentang energi orang masa lalu. Bisa saja tentang kenangan memori ataupun keluarga. Saya nggak tahu, apakah ini menggambarkan tentang situasi. Atau bisa juga menggambarkan tentang perasaan seseorang bisa juga sih. Jika ini menggambarkan tentang situasi, entah beberapa di antara kalian mungkin ada yang pernah Sinia menjalani hubungan dengan seseorang. Mungkin kamu sempat menjalani hubungan sama dia, tapi bisa saja hubungan kamu dan dia memang sudah berakhir. Ya, saya merasakan sepertinya energinya tuh kayak tenang ya. Kamu mungkin sudah belajar untuk move on, belajar melupakan. Kamu juga mungkin sudah tidak lagi menginginkan ataupun mengingat tentang hubungan ini. Tapi saya nggak bisa memastikan ini mantan kamu yang keberapa. Karena sepertinya dari kamunya sendiri, mungkin kamu sudah tidak lagi memikirkannya tentang hubungan ini. Ya, saya merasakan sepertinya memang ada sesuatu usia yang tak terduga, yang mungkin saja akan segera kamu temui ya. Kalau ini ada kaitannya tentang hubungan terdahulu kamu, mungkin beberapa di antara mereka, ada yang entar akan komunikasi ya sama kamu. Tapi kalau dia bukan seseorang yang pernah berdealing sama kamu, itu artinya kalian tidak menjalani hubungan secara percintaan ataupun asmara. Hanya sebatas kayak teman gitu ya, ataupun sebatas relasi kenalan saja. Ataupun sebatas sahabatan mungkin ya. Dia bisa orang yang sudah kamu kenal cukup baik. Saya merasakan sepertinya dia memang tipikal orang yang cukup dewasa. Mungkin dari segi usia bisa lebih tua dari kamu. Atau kalau seumuran, atau lebih muda dari kamu. Bisa jadi memang dia tipikal orang yang cukup dewasa. Sehingga dari segi pemikiran, orangnya juga pekerja keras. Mungkin dia juga sudah stabil mapan gitu ya dari segi finansialnya. Kalau dia energinya feminin, mungkin dia memang punya karir ataupun pekerjaan yang lumayan cukup baik sih. Sepertinya dia saat ini single ya, saya nggak tahu siapa. Orang masa lalu ya, bisa mantan gitu atau teman lama kamu. Siapapun dia saat ini, sepertinya dia memang single ya. Atau tidak sedang dekat dengan siapapun. Nah, entah dalam hal ini ya, mungkin memang orang tersebut, dia ingin gitu ya, entah terhubung sama kamu, ataupun ingin terkoneksi lagi sama kamu. Mungkin tiba-tiba dia say-hi gitu ya. Nih DM kamu di media sosial bisa jadi. Atau mungkin kalian akan bertemu secara nggak sengaja gitu. Ya kan kayak kamu lagi pergi kemana tiba-tiba ketemu sama dia. Pada akhirnya, apa kalian tuh kayak flashback memori? Kayak gitu loh mungkin. Dari pertemuan tersebut, berlanjut sampai ke hubungan yang jauh lebih intens. Nah, saya nggak tahu apa yang akan terjadi ya dalam hubungan kalian. Kalau seperti ini, saya melihat ada dua skenario. Dia ini mungkin energinya bisa saja ditujukan ke seseorang yang pernah berdealing sama kamu di masa lalu. Bisa juga teman kamu, atau seseorang yang sudah kamu kenal cukup baik sih. Tapi kamu dan dia memang belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Oke, kita klarifikasi dulu ya untuk memperjelas pesannya itu apa. Oke, ini sama ya energinya. Energinya kuat ya untuk energi orang masa lalu. Kalau dia itu adalah mantan kamu. Entah mantan pacar ya, mantan tetiremnya kamu, gebetan kamu. Atau siapapun lah ya orang yang pernah dekat. Intens menjalani hubungan sama kamu. Yang saya rasakan sia dari energinya. Sepertinya dia kayak sudah mulai bisa menemukan ada kesiapan dia secara mental. Dalam konteks mungkin saat ini, memang dia kayak sudah mulai kepikiran ya tentang masa depan. Dia juga sadar ya mungkin dia nggak akan mungkin terus selamanya single ya, karena artinya dia tahu gitu ya bahwa inilah saatnya untuk dia menetapkan pilihan ataupun membuat sebuah keputusan yang besar ya dalam kehidupannya. Kalau misalkan dia memang ingin adanya perubahan ya dalam koneksi. Nah, kalau misalkan energinya ditujukan ke seseorang yang pernah ya berdealing sama kamu di masa lalu, saya nggak tahu masalah apa yang terjadi dalam hubungan kalian. Entah mungkin dia tiba-tiba ghosting, dia tiba-tiba ragu ya pada saat itu. Atau mungkin karena ada juga tentang kesenjangan sih ya. Mungkin karena ada perbedaan bisa jadi dalam hubungan kalian. Atau mungkin pada saat itu memang dia masih belum bisa menemukan kestabilan dari segi finansial. Dia belum masih mau memberikan kayak janji harapan gitu ya ke seseorang. Jika dia sendiri belum siap ya, pada saat itu juga bisa. Ini aspeknya luas ya.
Kalau ini ada kaitannya tentang masalah perbedaan usia atau status pernikahan, mungkin ada salah satu di antara kalian yang single parent. Ini kalau misalkan memang ada perbedaan yang terlihat jelas gitunya dalam hubungan kalian. Tapi kalau misalkan tidak ada perbedaan apapun ya, mungkin ini hanya menggambarkan tentang kondisi dia saja ya, yang memang belum cukup stabil. Ya dari segi finansial ya mungkin ingin dekat sama kamu ya pada saat itu. Hanya sebatas kayak ingin mencari pengalaman, atau hanya ingin memenuhi prestis saja, ya tidak untuk diseriusin gitu ya. Nah tapi pada saat dia dan kamu terkoneksi, mungkin ada situasi yang mungkin membuat dia merasa, kamu tuh memang orang yang mampu ya mengimbangi karakter yang dia miliki ya. Tidak hanya itu mungkin, karena kamu juga baik gitu ya perhatian, penyayang. Ya mungkin beberapa di antara kalian juga, ada yang seringkali entah itu support ya. Bisa dari segi finansial mungkin ya ke dia. Nah kebaikan-kebaikan kamu inilah yang selalu dia ingat. Karena sejauh yang dia lihat, orang-orang yang dia temui, jarang banget gitu ya, bisa bertemu dengan seseorang yang seperti kamu. Tapi pada saat itu dia, karena halangan di tangannya ini ya, dia mungkin masih belum bisa menetapkan pilihan. Dia merasa takut gitu ya dengan konsekuensi tanggung jawab ya yang harus dia penuhi. Itulah kenapa dia mungkin gak berani untuk meneruskan hubungan ini. Ini kalau kamu dan dia memang sempat menjalani hubungan intens ya dengan dia. Tapi kalau energinya ditujukan ke teman lama kamu, seseorang yang sudah kamu kenal tapi kamu dan dia belum pernah menjalani hubungan. Saya merasakan sepertinya ketika dia melihat kamu, hal yang dia lihat itu mungkin lebih ke kebaikan sih. Kalau ditanya tentang cinta, saya merasakan sepertinya perasaan cinta yang dia miliki itu kayak bukan perasaan yang dipenuhi oleh gairah ataupun hasrat gitu ya. Itu enggak tapi apa yang dia cari gitu ya. Saat ini dia hanya ingin mencari seseorang yang tidak hanya bisa dia andalkan, tapi dia juga bisa menaruh kepercayaan. Orang tersebut juga bisa jadi pasangan yang baik gitu ya. Kalau kalian aja maskulin sih, mungkin lebih ke kayak dia ingin mencari seseorang yang mau bertanggung jawab ya atas kehidupannya. Nah mungkin ketika dia melihat kamu, ya dia tahu bahwa ada sesuatu hal yang baik sih yang dia lihat. Dan entah mungkin pada saat dia dan kamu terkoneksi, kamu juga sempat gitu ya naksir sama dia. Atau dia sempat naksir sama kamu. Nah entah kenapa ketika dia memikirkan tentang masa depan, dia merasa ada harapan baik ya dengan hubungan ini. Seolah-olah kayak aku mau coba nggak ya sama kamu ya. Kalau kamunya oke, kayaknya aku udah nggak mau nunggu lama der. Tapi kalau kamunya nggak gitu, ya artinya kamu punya pilihan lain. Punya penilaian lain gitu ya atau tidak tertarik sama dia juga gak apa-apa. Dia gak akan mungkin memaksakan kehendak kamu gitu ya. Ataupun memaksakan kamu untuk bisa jadi pasangannya. Itu juga gak masalah. Kalau ini berkaitan tentang masalah hubungan yang serius. Saya merasakan sepertinya dia kayak udah mulai bisa melihatnya dengan jelas. Mengenai pasangan seperti apa sih yang dia cari. Kalau energinya ditujukan ke mantan kamu ya misalnya. Mungkin pada saat kamu dan dia terkoneksi, dia juga sempat siap menjalani hubungan dengan seseorang. Dia juga mungkin sempat ya, mencoba untuk mencari ya seseorang yang mampu memenuhi hasrat dan ambisinya. Mungkin dia juga udah bertemu gitu ya dengan orangnya. Tapi pada akhirnya, dia merasa bahwa orang-orang yang dia temui, hubungan-hubungan yang dia jalani itu, nggak ada satupun yang mampu membawa dia pada ketenangan hati yang dia butuhkan. Apapun yang dia cari, karena selama yang dia lihat gitu di dalam sebuah hubungan, itu mungkin lebih ke kayak hubungan tuh. Kok nggak ada ya, seseorang yang mampu membuat aku merasa nyaman pada saat dia komunikasi, mampu mengerti dan memahami aku. Tidak lantas jadi seseorang yang terus-terusan gitu ya, ingin menyenangkan pasangannya saja, tapi pasangan itu tidak mencoba untuk mengerti dan memahami apa yang dia inginkan ya. Kebanyakan mungkin kalau dipikir kayak tuntutan ya obrolannya. Obrolan biasa, yang seolah-olah kayak tidak memberikan kesan yang mendalam. Tapi ketika dia melihat kamu gitu ya, saya merasakan ada situasi di mana dia itu kayak seolah-olah bisa jadi dirinya sendiri. Tidak harus ingin terlihat tampil sempurna gitu ya. Dia tidak harus berpura-pura jadi orang lain. Karena sepertinya ketika dia melihat kamu, dia tahu gitu ya bahwa kamu tuh tidak melihat dia dari aspek luaran saja. Artinya,
kamu tidak gampang menjudge ya. Mungkin kamu udah tahu ya kejelekan dia itu kayak gimana. Tapi kamu masih tetap welcome ya sama dia, baik sama dia. Nggak menyerah gitu ya sama dia. Atau kalau misalkan kamu dan dia sudah berteman bersahabat cukup lama. Ya mungkin karena dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang dia tahu betul. Seperti apa karakter yang kamu miliki. Rumah kamu di mana, keluarganya di mana. Seolah-olah kayak dia sudah 80% lah yang mengetahui background dan latar belakang kamu. Dia itu tidak lagi butuh validasi ya. Untuk mengetahui apakah kamu orang yang baik atau enggak. Kayak gitu loh. Nah mungkin karena hal itu juga yang membuat dia merasa perlu ya untuk melakukan sesuatu. Dia ibaratnya kalau dia energinya maskulin. Mungkin dia sadarnya bahwa kalau seandainya dia ingin menciptakan perubahan dalam hubungan ini, ya tentunya dialah yang harus bergerak ataupun mengupayakan sesuatu dengan koneksi. Itulah kenapa ya saya merasakan ada situasi di mana dia itu mungkin ingin ngajakin kamu ngobrol serius gitu ya. Tiba-tiba dia menyatakan cinta itu juga bisa. Dan juga respon ataupun keputusan kamu inilah yang akan menentukannya. Akan bagaimana masa depan koneksi ini. Tapi kalau energi ditujukan ke orang masa lalu kamu. Karena saya merasakan sepertinya sampai dengan detik ini. Dia masih seringnya memikirkan tentang kamu. Memori kenangan pada saat kamu dan dia terkoneksi. Dan entah kenapa ya. Di antara semua orang yang pernah dia temui dalam kehidupannya. Sepertinya hanya kamu ya. Yang mampu memberikan kesan yang mendalam dalam hatinya. Nah tapi, karena ada histori mungkin ya di masa lalu. Dia mungkin sadar gitu ya, bahwa harapan dan keinginannya tersebut, itu kan semua bergantung juga pada keputusan kamu. Dia juga nggak tahu ya, apakah kamu masih melihat ada harapan dengan hubungan ini atau tidak. Nah itulah kenapa ya, kalaupun saya merasakan, ada ya keinginan dia ingin bertemu dengan kamu secara fisik gitu ya. Tapi untuk mengetahui apakah memang peluang itu ada atau tidaknya, dia harus menguji coba dulu. Mungkin dengan cara komunikasi ya. Dia ingin netes aja. Ketika dia komunikasi sama kamu, respon kamu itu akan bagaimana? Apakah positif ataukah dia hanya akan mendapat penolakan intinya dari kamu? Sepertinya inilah yang akan menjadi jembatan ya. Penghubung antara kamu dan dia ya. Artinya apakah ke depannya hubungan ini akan ada kelanjutan atau tidaknya. Itu semua bergantung pada respon ataupun keputusan kamu ya. Ini balikin lagi pada keputusan kalian ya. Kalau kalian masih melihat ada harapan baik ya tentunya. Kalian juga harus bisa melihat ini sebagai satu kesempatan untuk kamu bisa menjalani lagi hubungan sama dia. Tapi ingat kamu juga mungkin harus bisa menegaskan ya ke dia mengenai niat dan tujuannya dia itu apa. Kalau dia memang datang membawa keseriusan dia itu oke. Mungkin memang hubungan kamu dan dia memang harus melalui berbagai macam fase dulu gitu ya. Baru mungkin dia akan menemukan keyakinan dengan hubungan ini. Nah, kalau seandainya dia kembali ke kamu dengan membawa perubahan yang positif ya why not ya. Mungkin memang apa yang terjadi dalam hubungan kalian itu juga bagian dari prosesnya untuk menguatkan komitmen kalian. Nah tapi, karena kamu punya kontrol ataupun kendali atas hidup kamu, ya kamu tinggal putuskan saja apakah kamu akan memberikan dia kesempatan atau tidaknya. Itu semua bergantung pada pilihan kamu. Dan ekspresikan saja cinta kamu. Kalau seperti ini, entah apa yang saya bicarakan ini, itu juganya ke kamu. Artinya kamulah yang ingin terkoneksi dengan seseorang yang ada di masa lalu. Ataupun memang ada seseorang yang sudah kamu kenal. Kamu naksir sama dia gitu ya. Kalau kalian energinya maskulin sepertinya. Kata semestanya kamu nggak perlu, harus ragu untuk mengekspresikan dia perasaan cinta kamu terhadap dia ya. Artinya upayakan saja yang terbaik ya. Kalau kalian energi maskulin, ini kan bukan hal yang sulit ya. Mau diterima mau enggak itu, kan pikirin nanti saja. Tapi kalau kalian energinya feminin, saya merasakan sepertinya ada seseorang yang akan mengekspresikan dia cintanya kepada kamu ya. Saya nggak tahu, bisa orang masa lalu, ataupun teman dekat kamu. Ya mungkin nanti juga kamu akan tahu ya dengan sendirinya. Oke kita lihat lagi. Di sini ada Healer of the Agency. Saya merasakan sepertinya ada kayak pertumbuhan secara spiritual ya. Siapapun dia orang yang peduli sama kamu ataupun
yang akan terkoneksi dengan kamu. Ketika dia datang ke kamu, saya merasakan sepenuhnya ada sih ya, kematangan dari segi pola pikir kedewasaan, sikap juga ataupun cara pandang. Kalau energinya ditujukan ke orang masa lalu kamu, mungkin dia memang sudah banyak berubah ya. Sepertinya jauh lebih dewasa, jauh lebih mampu ya melihat tujuan hidupnya itu kayak gimana. Dia juga mungkin mampu membuat sebuah keputusan-keputusan besar untuk hidupnya. Dan ketika dia terkoneksi lagi sama kamu, itu tandanya dia yakin ya bahwa inilah hal yang dia inginkan. Kalaupun seandainya memang ada perbedaannya dalam hubungan kalian misalnya, mungkin dia sudah tidak lagi memikirkan tentang perbedaan tersebut. Kalau memang ada faktor keluarga yang nggak setuju dengan hubungan ini, mungkin dia memang sudah membicarakan ya, ataupun mendiskusikan hal-hal ini dengan keluarga mereka. Dan mungkin dia sudah dapat dukungan gitu ya dari keluarganya. Sehingga dia punya keberaniannya untuk bisa datang ke kamu menawarkan cinta itu juga bisa. Nah tapi yang saya rasakan ketika dia datang ke kamu, itu tandanya dia menginginkan kamu untuk dirinya sendiri. Dalam konteks, kalau kemarin-kemarin mungkin, dia ingin mencari pasangan untuk membahagiakan orang tua, membuat keluarga bangga untuk apa ya prestisnya dia gitu ya. Sekarang itu nggak jadi dia tuh kayak, ingin cari seseorang yang mampu memberikan dia ketenangan dan rasa nyaman. Entah kenapa tuh dia merasa bahwa kamulah seseorang yang dia butuhkan. Begitu juga dengan energi teman lama kamu ya atau seseorang yang sudah kamu kenal. Saya merasakan sepertinya ada sih ya situasi di mana dia itu udah nggak mau lagi nyari yang aneh-aneh. Dalam konteks pengen nyari yang cantik lah, yang ganteng lah. Karena saya merasakan sepertinya orang yang dia butuhkan saat ini ya, adalah orang yang bisa dia percaya, bisa dia andalkan, bisa bertanggung jawab atas hidupnya. Itu aja lebih dari cukup. Nah ketika dia melihat kamu dia tahu bahwa kamulah seseorang yang tepat untuk dia tetapi. Apakah memang ke depannya hubungan ini akan ada masa depannya atau tidaknya? Karena sebabnya itu semua bergantung pada keputusan kamu. Oke kita lihat lagi. Kamu harus yakin dengan hal-hal yang gak mungkin sekalipun. Ada mungkin ya anggapan di mana kamu tuh berpikir, dia suka sama aku. Kayaknya enggak deh. Nggak mungkin deh dia suka sama aku. Kayak gitu atau kalau energi ditujukan ke mantan. Kayaknya enggak deh dia nggak akan mungkin balik lagi. Nah kata semesta ya kalaupun kita memiliki perasaan seperti itu. Perasaan seperti itu. Ya hal-hal yang nggak mungkin seperti itu. Tapi yang namanya hati gitu kan. Yang membolak-balikkan kan Tuhan juga sih. Ya okelah mungkin cara pandang kamu terhadap dia itu seperti apa. Atau kamu bisa menyimpulkan ya cara pandang dia terhadap kamu itu kayak gimana. Tapi kenapa tidak dengan proses banyaknya waktu, keadaan ataupun apa yang dia jalani dalam kehidupannya. Mungkin hal tersebut juga yang merubahnya. Cara pandang dia terhadap kamu, ataupun terhadap sebuah hubungan. Jadi entah dia datang dengan versi terbaiknya atau dia akan jadi peluang yang baik ya untuk kamu. Jadikan pasangan atau tidaknya. Saya yakin kamu juga pasti bisa menilai ataupun melihat dengan sendiri ya. Apakah dia layak diperjuangkan atau tidaknya. Oke sekarang kita lihat pesan dari semestanya. Hidup adalah rangkaian perputaran roda yang berputar silih berganti. Ketika kita menolak perubahan, maka kita juga akan menolak perubahan alami dalam kehidupan kita dan menciptakan beban pikiran yang tidak perlu. Mengalir saja apa adanya dan kamu akan terkejut dengan hasilnya. Oke saya merasakan ada shifting, ada kayak masa transisi gitu ya. Dimana mungkin ada sebuah trigger yang akan merubah dia. Kehidupan kamu mungkin dimulai dengan kemunculan orang ini sih ya. Entah sahabat lama kamu orang masa lalu kamu. Kata semesta ya namanya juga hidup. Banyak hal yang terjadi gitu di dalam kehidupan seseorang. Mungkin hal tersebut juga yang merubah cara pandang tadi ya. Terhadap kamu ataupun terhadap hubungan. Nah tugas kita adalah kita harus bisa melihat ya. Seberapa baiknya perubahan tersebut untuk diri kamu. Untuk kehidupan kamu. Kalau seandainya memang orang tersebut baik ya untuk kamu. Entah teman lama kamu ataupun orang masa lalu kamu. Mungkin kamu harus bisa juga gitu ya merubah pandangan kamu. Jangan seperti dia yang dulu kamu kenal. Tapi lihat dia yang sekarang gitu ya. Siapa tahu mungkin kamu memang akan melihatnya perubahan tersebut. Sehingga kamu akan melihat ada keyakinan ataupun kamu bisa menentukannya.
Pilihan ataupun keputusan apa yang baik untuk kamu. Ialah kenapa kamu mau menerima dia kembali atau tidak. Kamu mau memperjuangkan hubungan ini atau tidak. Itu semua kan tergantung pada pilihan kamu. Saya yakin kamu juga pasti bisa ya menentukan apa yang baik, apa yang enggak. Kalau kamu masih bingung ya dengan pilihan kamu, tanyakan saja ke intuisi kamu. Banyak berdoa gitu ya, minta petunjuk sama Tuhan. Siapa tahu mungkin Tuhan akan memberikan petunjuknya. Apakah dia adalah pasangan yang baik atau tidaknya untuk kamu. Oke, mungkin cukup pembacaan kita kali ini. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya bacakan untuk kalian. Semoga kalian suka. Jangan lupa, jika kalian menyukai video saya, like, share, dan subscribe channel saya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.